Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam ke-27 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 17 April tahun 2023 Masehi. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholawat tarawih berjamaah malam ini, izinkan kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah Zahid sebagai MC, Bapak Wahyu sebagai imam sholat isya, tarawih, kultum, dan witir. Adapun Pak Dede Abdul Salam sebagai Bilal. Alhamdulillah, semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk petugas pada besok malam adalah Saudara Faruk sebagai MC, Bapak Haji Muhammad Toha sebagai imam sholat isya, Ustadz Fadil Pandapotan sebagai imam sholat tarawih dan witir, dan kultum akan disampaikan oleh Pak Haji Andi. Adapun Kemal Abdurrahman sebagai Bilal. Kepada bapak-bapak diharapkan untuk mempersiapkan diri. Pengumuman yang kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu berjumlah Rp620.000. Total hingga malam kemarin yaitu berjumlah Rp15.965.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiron kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang ketiga, sedekah untuk berbuka puasa dari warga RT 1, RW 4 dan warga RW 3. Yang kedua, UPZ Al-Musodik menerima zakat fitrah ba'da salat tarawih dan ba'da salat asar. Demikian kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, terutama kesempatan
Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan waktu dan kesempatan. Ketika orang-orang saudara-saudara kita, teman-teman kita sedang sibuk-sibuknya menyambut datangnya Idul Fitri. Mereka sedang sibuk-sibuknya menyiapkan mudik pulang kampung, termasuk saya sebentar lagi juga mudik, termasuk Mak Komar mudik. Ada juga sebagian ibu-ibu yang masih ngarepin nungguin suaminya ngasih THR, bajunya belum dibeli, kuenya belum dibeli. Tenang aja Bu, gak usah dibeli, yang penting dikasih duit. Insya Allah beres semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak banyak memang saudara-saudara kita yang meluangkan waktunya untuk hadir, menyempatkan waktu di saat-saat kritis menjelang akhir-akhir Ramadan. Ini malam alhamdulillah kita sudah mencapai malam ke 27 Ramadan. Mudah-mudahan malam hari ini adalah menjadi bagian dari malam-malam yang kita nantikan datangnya. Itu malam hari ini adalah malam datangnya Lailatul Qadar. Karena kemarin kita nungguin tanggal malam 21, kayaknya enggak ini. Malam 23 kayaknya enggak. Malam 25 yang viral bahkan di media sosial, kalamnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya I'anatul Talibin, bahwa ketika puasa dimulai dengan pada hari Kamis, insya Allah malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25. Ternyata kalau kita lihat di pagi harinya matahari tetap bersinar dengan terang, bahkan siang harinya panas yang menyengat. Sepertinya mudah-mudahan belum terlewat datangnya Lailatul Qadar, sehingga kita masih bisa ngarepin. Kita mengharap datangnya malam Lailatul Qadar untuk apa? Khususnya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemuliaan dengan datangnya malam Lailatul Qadar. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan ini adalah tiket yang paling mahal, Pak. Allah mau kasih ganjaran kita sebanyak mungkin, tapi kalau kita tidak diberikan ampunan, niscaya kita tidak akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang berbondong-bondong datang ke Makkah Al-Mukarramah. Banyak saudara-saudara kita yang berangkat umroh kemarin ke Madinatul Munawwarah. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekarang di jamaah umroh itu luar biasa banyaknya. Alhamdulillah kemarin saya berkesempatan tanggal 11 Maret pulang 19. Itu jamaah yang ada di Mekah dan Madinah luar biasa Bapak Ibu. Sehingga untuk mencapai ke Raudhah itu dari jam 1:30 siang, alhamdulillah baru bisa mencapai titik Raudhah itu 5:30 sore. Bahkan ada yang sampai jam 6. Itu pun diatur sedemikian rupa, berbaris. Orang dari seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang mayoritas berbondong-bondong datang untuk memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa khususnya? Tentunya untuk minta diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita lihat jamaah haji kita yang nunggu bertahun-tahun lamanya, dan kemarin informasi dari Menteri Agama kita, siapa tuh? Yakut. Itu sudah nunggu bertahun-tahun, sudah lunas, bahkan tiba-tiba harus membayar biaya yang sangat mahal tambahannya. Dan ini salah satunya kalau kita ikutin seminar-seminar kenapa biaya haji mahal.
Salah satunya adalah karena kita harus membayar maskapai Garuda yang notabene adalah milik maskapai pemerintah. Ini yang kerja di bandara, Anda hadir nggak ini? Itu betapa mahalnya untuk membayar biaya yang kemarin Garuda itu dinyatakan bangkrut, tetapi karena pemerintah harus diselamatkan, akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung biaya kenaikan jamaah haji tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya malam hari ini apabila memang kita mengharapkan datangnya malam Lailatul Qadar, kita sama-sama manfaatkan semaksimal mungkin, karena usia kita tidak ada yang bisa menanggung, menjamin apakah kita akan sampai kepada Ramadan tahun yang akan datang, apakah usia kita akan sampai kepada bulan-bulan yang akan datang. Bahkan tidak ada yang bisa menjamin usia kita nanti akan sampai kepada setelah tarawih kita ini. Tidak ada yang bisa menjamin. Siapapun dia tidak akan bisa menjamin. Kemudian yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kita, perekonomian kita yang kalau menurut kita itu dilanda krisis. Kenapa? Para ahli mengatakan negara akan hancur apabila dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan nasib penderitaan rakyatnya. Kenapa? Karena pada saat ini situasi keuangan pemerintah itu luar biasa bermasalah, sehingga teman-teman kita yang di pengusaha, yang pengusaha aja ngeluh, Pak. Dari 10% PPN sekarang naik menjadi 11%. Siapa yang menanggung ini? Pasti rakyat juga. Karena PPN itu adalah pajak pertambahan nilai yang akan ditanggung oleh end user, yaitu masyarakat pada umumnya, pemakai barang tersebut. Kemudian negara juga bisa hancur gara-gara teknokratnya, ilmuwannya itu tidak jujur. Mereka memberikan angka-angka yang menyenangkan pemerintah. Mereka menyodorkan penelitian-penelitian yang mereka sampaikan untuk menyenangkan pemerintah, dan negara kita akan hancur. Yang ketiga, apabila orang-orang kaya memiliki sifat kikir. Dan yang terakhir, negara akan hancur apabila para ulamanya, ulama ulama yang mengeluarkan dalil-dalil untuk mendukung apa yang dia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, terkait dengan aktivitas sosial kita di akhir Ramadan, tentunya kita akan melaksanakan pembayaran zakat. Ini di DKM Masjid Ar-Rahman, kalau kita lihat perolehan pada hari ini masih jauh daripada target tahun-tahun yang sebelumnya, tahun-tahun yang lalu. Ini menandakan bagaimana susahnya, bagaimana kerepotannya masyarakat kita hanya untuk membayar zakat yang nilainya ditentukan oleh Basnas kemarin itu Rp45.000. Tetapi sampai hari ini target yang diinginkan oleh teman-teman UPZ di DKM Ar-Rahman, bahkan di Taman Pinang, bahkan di Kecamatan Pinang sampai kepada Kota Tangerang, itu jauh daripada target yang diinginkan. Tadi saya berbuka puasa bersama dengan Camat Pinang. Alangkah indahnya ketika seluruh masyarakat yang ada di Kota Tangerang sebanyak 1.800.000 jiwa ini membayar 45.000 dikumpulkan dikolektif oleh Basnas. Dikurangi penduduk non muslim itu sekitar 12% ya, sekitar 200.000. Kemudian penduduk miskin yang sangat miskin itu sekitar 100.000. Sehingga kalau di total itu angkanya bisa mencapai, kalau di kolektif dikumpulkan semuanya bisa mencapai 66 miliar. Nah, ini hebatnya ekonomi Islam yang mestinya kita jalankan, kita laksanakan. Karena Islam ini memang memiliki konsep ekonomi yang luar biasa dibanding dua konsep ekonomi yang dihadapkan oleh Islam. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis yang konsepnya liberal.
yang menggunakan konsep free fight liberalism. Mereka boleh saja kaya dengan menghalalkan segala macam cara. Bisa menyogok, bisa nepotisme, bisa mencuri, bisa kolusi dan lain sebagainya, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam agama kita. Ini ekonomi kapitalis. Mereka boleh kaya dan mereka tidak punya kewajiban berzakat, tidak punya kewajiban untuk bersedekah, berinfak, bersedekah maupun berwakaf. Kemudian ekonomi yang kiri siapa? Ekonomi yang kiri adalah ekonomi komunis. Ekonomi komunis ini adalah ekonomi yang sama rata sama rasa. Orang-orang komunis tidak diberikan kebebasan untuk memiliki lahan-lahan, tanah-tanah, tidak boleh memiliki kekayaan yang berlebihan. Mereka dipatok kekayaannya, mereka dibatasi kepemilikannya. Sehingga kalau kita memaklumi berbagai berbondong-bondongnya orang-orang Cina yang datang ke negeri kita. Kenapa? Karena negeri kita subur makmur luar biasa. Di Indonesia itu orang-orang Cina diberikan keleluasaan, kebebasan untuk memiliki setiap jengkal tanah yang kita miliki. Apakah mereka langsung menguasai atau mereka melalui cukong-cukong atau melalui perantara-perantara mereka. Sehingga orang-orang komunis pun merasa jengah. Terbukti ketika Soviet hancur dengan konsepnya negara komunis, liberal juga bermasalah, kapitalis bermasalah, komunis bermasalah, akhirnya datanglah Islam sebagai agama yang di tengah-tengah. Islam itu membolehkan orang untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya, bahkan kalau perlu pulau dibeli, negara dibeli, silakan. Tetapi sebagai umat Islam punya kewajiban, boleh kaya sekaya-kayanya, tapi jangan lupa umat Islam punya kewajiban untuk melaksanakan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah ini marilah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Islam mudah-mudahan diberikan kemampuan. Karena yang miskin juga diuji, yang kaya pun diuji. Yang kaya diuji dengan apa? Dengan kekhawatiran, khawatir takut miskin, takut besok nggak dapat rezeki, takut anak-anaknya nggak sekolah, takut hartanya tidak diwariskan generasi berikutnya. Padahal apa? Harta yang rezeki yang kita miliki adalah rezeki hari ini yang kita makan, yang kita pakai. Rumah punya 2-3, hanya satu yang rezeki dari Allah yang kita pakai. Uang yang bertumpuk bermiliaran mungkin di bank, yang kita nikmati itulah rezeki. Adapun harta-harta yang kita tidak nikmati, paling-paling jatuhnya hanya harta waris Bapak Ibu. Warisannya benar, iya kalau anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, tidak rebutan harta waris. Rata-rata rebutannya harta waris. Makanya Bapak Ibu sekalian yang punya banyak harta, sebelum meninggal baiknya bagi-bagi aja, kasih anak-anaknya biar selesai, tidak ada keributan. Barangkali malam hari ini itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan sebagai Ketua DKM Masjid Ar-Rahman mengajak untuk terus menjalin kerjasama. Kemarin juga saya mohon maaf ada miskomunikasi antara sekum saya dengan pihak dakwah ya Pak Suryadi, sehingga ada imam yang kita minta, memang saya minta minimal 2 atau 3 imam dari Al-Musotik ini bisa bertugas di Ar-Rahman, sehingga ada mewarnai. Karena kita sholatnya sekarang udah 2 tahun ini Pak, itu 20 rakaat. Jadi witirnya 2 dan 1, jadi total 23. Yang dibaca memang Al-Hakumut sampai Tabat Yada. Jadi semuanya udah hafal itu ya. Dan memang seperti itu, dan kita mengadakan kultum itu hanya malam Sabtu dan malam Ahad. Adapun kajian tetap berjalan hari Ahad subuh dan juga hari Sabtu minggu kedua. Dr. Al-Haytami yang Sabtu minggu kedua. Jadi itu pun ditawar. Jadi jamaah kita ada yang nawar, ibu-ibu, Pak Ustadz mau ya apa sholat itu yang penting kualitasnya, jangan cuma ngejar kuantitasnya.
Akhirnya saya kasih program yang kualitasnya juga bagus, kuantitasnya bagus, yaitu kita mengadakan Qiyamul Lail. Saya bilang, saya umumkan pada saat jam 2 malam itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan sholat Qiyamul Lail 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insya Allah waktunya minimal 1 jam gitu. Nah yang tua itu udah siap ngambil kursi Pak. Ini sholat sunnah boleh duduk di kursi boleh gitu. Jadi ngetes betisnya kuat apa enggak. Jadi nanti mudah-mudahan kalau sudah makin baik, kita akan tingkatkan lagi, tidak hanya at-takasur sampai tabat ziyadah ya, tapi nanti dengan surat-surat yang panjang lainnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.